Mas. Pokoknya itu nyawa. Makanya dari dulu begitu berdiri ALS, memang ALS ini hidup bagaimana kita menjaga penumpang itu di dalam perjalanan sampai ke tujuan yang dimaksud. Sampai-sampai dulu kalau misalnya rumahnya di gang, turun di tengah perjalanan, nah itu kadang dibantu sampai ke depan rumahnya untuk diantarkan tuh barang-barangnya. Sampai segitunya itu. Kemudian kalau misalnya dia belum ada yang jemput, ditunggu. Kadang kan ada itu orang tuh misalnya turun di persimpangan, yang jemput belum nyampe nih, ya udah tunggu dulu sebentar, mudah-mudahan ada yang jemput. Biar bagaimana si penumpang itu merasa nyaman sampai ke tujuan yang dia inginkan. Nah itu tetap harus kita jaga, kita pupuk, kita harus evaluasi. Mungkin ada hal-hal yang kurang baik, terus kita evaluasi, kita bimbing ya kru-kru bis kita untuk memberikan yang terbaik lah sesuai dengan harapan dari para pengguna jasa ini, penumpang-penumpang yang memang selama ini sudah bagian dari PT ALS. Nah, itu baik manajemen ya, kemudian baik para pemegang saham yang ada di ALS ini, itu merupakan satu keluarga besar yang bagian daripada bagaimana bisa tetap solid sehingga bisa tetap berjalan nih usaha yang kita cintai ini. Nah itu ya, mudah-mudahan juga generasi-generasi yang berikutnya juga ini harus tetap terjaga, hubungan kekeluargaan, hubungan saling merangkul. Nah itu harus tetap terjaga, karena jarang sekali perusahaan, apalagi perusahaan mandiri itu kalau generasi kedua, saya kebetulan baru generasi kedua, itu jarang sekali bisa tetap bisa ini awet kalau tidak tidak kita jaga itu. Karena orang tua saya dulu yang diingatkan sama saya, begitu saya dikasih amanah 2002, kasih amanah saya dari para pemegang saham, yang penting pertama kita harus jujur, kita harus jujur kamu. Kemudian ikhlas, jangan pamrih, kita kerja itu harus ikhlas. Terus kita harus bisa mengayomi, kita harus bisa tegas sesuai dengan aturan yang sudah ada. Karena di sini berdiri pun sudah punya peraturan, tinggal peraturan ini bagaimana kita harus tetap edukasi terus dengan sesuai perkembangan zaman. Mungkin orang tua kita dulu nggak ada yang namanya YouTuber, hanya lewat komunikasi dari bagaimana si pelayan kita sebagai melayani masyarakatnya dan juga perwakilan, itulah sebagai acuannya. Kalau sekarang enggak, sudah berkembang lagi IT ini, bisa viral, bisa memberikan edukasi sehingga masyarakat bisa lihat, dan pembelian tiket dengan cara yang online. Dan kami juga tiket online bisa masuk ke Traveloka sendiri, sehingga bisa nanti tidak harus ke kantor atau ke perwakilan yang dia harus mengambil tiket. Itu mungkin. Nah, yang lain saya kira tinggal pembenahan unit lah, bagaimana seperti yang disampaikan YouTuber, saya juga ikutin, saya juga baca. Ya, mungkin ada di sana sini ya, yang kadang pelanggan itu merasa tidak sesuai dengan harapan, kami mohon dimaafkan, baik dari pelayanan, dari jenis kendaraan yang mungkin mereka ada masih dapat yang belum sesuai standar yang mereka bayangkan. Itu saya mohon maaf, mungkin itulah proses, dan kita harapkan ke depan ini PT Antar Lintas Sumatera bisa terus mengedukasi dengan kendaraan-kendaraan yang baik
dan kondisi kendaraan yang lebih standar lah, sesuai dengan yang ada diatur pemerintah. Itu yang kita lakukan. Kalau berdirinya itu udah pasti dulunya orang tua kita itu sudah memiliki unit adalah Chevrolet C50 kalau zaman itu, ya. Dan berkembang waktu di tahun 80-an masuk Mercedes-Benz. Nah, kita sudah mengoperasikan unit itu jenis Mercedes-Benz saat itu. Kenapa? Mungkin juga itu jadi pertanyaan bagi YouTuber, kok mesti Mercedes-Benz? Kan banyak itu yang dealer-dealer lain atau Jepang, ya, atau yang Eropa tapi yang Swedia. Ya, mungkin itu tadi orang tua kita itu sudah memikirkan kondisi perusahaan ini, mereka sudah berharap bagaimana ini bisa terus berjalan, regenerasi, generasi ke generasi ke generasi. Yang mudah-mudahan Allah SWT mengijabah doa kita ini, ya kan begitu. Kenapa? Ya karena memang kita akui Mercedes-Benz ini kan dari sisi kenyamanan kita akui, ya, dan juga untuk kondisi kendaraannya pun baik dalam hal untuk dioperasikan dengan kondisi dari infrastruktur negara kita, ya memang dia termasuk tangguh. Itu sih sebenarnya saya lihat sih begitu, karena sampai sekarang pun kita akui Mercedes-Benz ini masih jadi salah satu ikonnya lah ya untuk unit yang bisa untuk dioperasikan nih di setiap perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini. Jadi itu merupakan, ya memang banyak sih yang perusahaan-perusahaan yang dealer lain datang ke kita, ya saya menyampaikan mereka sudah persentase juga kepada kita. Cuma kan kita kan lihat juga, jangan pula nanti kita coba tahu-tahu nanti begitu ada trouble barang dan seperempatnya pun harus menunggu, kan begitu. Kita butuh waktu yang cepat. Nah, kalau Mercedes ini kita sudah tahu di setiap wilayah kabupaten kota. Nah, ini visi misi ya, visi misi PT ALS menjadikan PT ALS sebagai service company yang bergerak dalam bisnis jasa transportasi. Misinya memberikan kepuasan, value dan benefit terbaik pada hati kepada penumpang. Bang, ya siap. Mana bang? Balik. Besok.